Saudara, lalu apa yang harus dilakukan agar arus balik di Lebaran 2022 ini berlangsung lancar dan aman? Dan juga seperti apa evaluasi selama arus mudik 2022 berlangsung? Kita akan membahasnya bersama Kabak Ops Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Sekaro Sekali, dan pengamat transportasi Yayat Supriyatna. Selamat malam Bapak-Bapak. Sehat Pak? Selamat malam Mas Ihsan. Selamat malam Ihsan. Oke, Pak Yayat, Iya. saya ke Pak Dermawan dulu terkait dengan kondisi lalu lintas malam ini. Pak Dermawan, tadi Menhub bilang arus balik belum mencapai 50%. Bagaimana pantauan Anda sejauh ini? Ya, jadi untuk pantauan kami sejauh ini dari hari Jumat kemarin sampai hari Sabtu sekarang ini memang arus lalu lintas dari arah timur menuju ke barat atau dari arah Cikampek menuju ke Jakarta memang cukup deras untuk arus lalu lintasnya seperti itu. Tadi pagi sempat kita terapkan untuk one way dari mulai Kali Kangkung kilometer 414 sampai dengan kilometer 3+500 gerbang Tol Halim. Nah, kemudian kita kembali lagi membuat satu rekayasa untuk mengakomodir daripada kebutuhan masyarakat, yaitu saat ini sudah dilakukan kontraflow dari mulai kilometer 23 sampai kilometer 3+500, dan alhamdulillah untuk arteri sudah bisa kita akomodir dan sudah berjalan lancar sampai saat ini, seperti itu. Baik, Pak Dermawan, tadi ada himbauan dari pihak kepolisian, juga dari Kementerian Perhubungan, kalau masyarakat diimbau untuk menunda sehari 2 hari kepulangannya ke Jakarta dan sekitarnya. Seperti apa dari pihak kepolisian terkait imbauan ini? Ya, jadi kami dari kepolisian tentunya selalu siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga masyarakat. Jadi untuk CB-CB atau cara bertindak kami agar masyarakat bisa tetap nyaman mudik dari arah Jawa menuju ke Jakarta, maka kami sudah menyiapkan beberapa skenario atau skema-skema. Seperti misalnya one way sampai kilometer 47, dari 47 dilakukan kontraflow sampai kilometer 3+500. Jadi apapun kebijakan daripada pemerintah, kami kepolisian siap memberikan pelayanan terbaik seperti itu. Baik, Pak Dermawan, artinya ada kemungkinan sistem kontraflow atau one way juga diberlakukan setelah prediksi tanggal 8. Artinya di hari Senin ada kemungkinan terjadi. Kami akan melihat dinamika di lapangan. Jadi kami akan selalu mengevaluasi apakah perlu dilakukan CB one way atau kontraflow atau normal. Jadi kami akan mengevaluasi situasi dinamika arus lalu lintas di lapangan, tentunya dengan berkomunikasi dengan rekan-rekan kita di Jawa Tengah, Jawa Barat, seperti itu. Baik. Nah, jadi untuk kemungkinan apapun kami sudah siapkan. Demikian. Baik. Mas Iksan. Siap. Kita masih pantau juga karena kondisinya prediksi dari Kementerian Perhubungan, dari Pak Menhub, juga dari pihak Polri mengatakan ini belum mencapai 50%, karena ditakutkan puncaknya belum terlihat ini. Kita akan ke Pak Yayat dulu, pengamat tata kota, Pak Yayat Supriyatna, transportasi maksud kami. Pak Yayat, evaluasi sejauh ini seperti apa Pak, arus mudik? Iya, bisa dikatakan bahwa kebijakan one way dan kontraflow itu mampu mengurangi beban, kapasitas jalan lebih terurai. Walaupun ada implikasi beban yang cukup berat pada jalan arterinya. Harus diakui kalau di jalan tol itu manajemennya sudah jelas, pengorganisasian, pengelolaannya. Yang agak berat itu adalah pada jalur arteri sebagai jalur alternatif. Jadi dalam kondisi yang seperti ini, beban terberat itu ada di jalur alternatifnya, beban di jalan arteri. Karena apa? Beban jalan arteri itu bertumpang tindih dengan pergerakan lalu lintas secara lokal. Seperti contoh, ketika terjadi one way dengan menutup dari awal Cawang dan menggiring kendaraan keluar melewati Kalimalang, kemudian masuk ke kota Bekasi,
otomatis beban perjalanan itu akan bertambah berat karena bisa dikatakan kondisi jalan di Bekasi pun sudah dalam kondisi yang cukup padat. Nah, dalam situasi yang seperti ini memang diperlukan suatu koordinasi dalam konteks manajemen di jalan tolnya dengan pengelolaan di jalan arteri. Otomatis bisa dikatakan manajemen pengelolaan transportasi di jalan tol itu memang bisa dikatakan lebih baik dalam konteks dibandingkan dengan jalan arteri. Jadi indikator-indikatornya bisa diukur. Nah, yang paling penting secara menyeluruh yang sampai sekarang ini masih perlu penjelasan lebih konkret kepada masyarakat adalah pemahaman tentang situasional. Apa sih yang dimaksud dengan situasional tersebut? Karena dalam konteks pemahaman masyarakat, situasional itu tidak bisa dipahami secara mudah. Nah, di sini kelihatannya perlu ada penjelasan makna situasional dengan indikator-indikator yang terukur. Misalnya contoh, kalau terjadi peningkatan arus masuk dari Kali Kangkung dengan indikator misalnya di atas 3.500 sampai 5.000, itu bisa ditunjukkan sebagai indikator merah atau indikator padat. Jika Kali Kangkung di atas 3.500 sampai 5.000, itu otomatis potensi one way akan diberlakukan. Karena juga harus selain memperhatikan di Kali Kangkung, perlu juga indikator yang jelas dari Palimanan atau Cikatama. Jadi informasi yang lengkap kepada masyarakat tentang potensi kemungkinan diberlakukannya one way itu harus dilihat sehingga masyarakat bisa menyikapi bahwa arus masuk dari arah Kali Kangkung masih begitu besar, otomatis one way akan diberlakukan. Jadi seperti kita menghadapi banjir, kalau di Katulampa itu ada indikator. Indikator misalnya di atas 100 itu kategori merah, kuning, sampai hijau. Jadi selama indikator-indikator ini bisa dipahami oleh masyarakat, masyarakat bisa menyikapi dan bisa memahami. Sehingga ketika polisi melakukan relaksasi atau upaya-upaya untuk mengurangi kepadatan di jalan arteri, informasi yang lengkap tentang makna situasional itu bisa dipahami oleh masyarakat. Karena dalam situasi yang seperti ini, yang dikhawatirkan itu adalah persoalan ketidakpastian. Karena situasional itu sangat ditentukan oleh kebijakan yang diperlakukan oleh Korlantas. Jadi mau tidak mau, penjelasan-penjelasan kepada masyarakat itu harus mampu memberikan penjelasan yang lebih terukur. Baik. Sehingga makna situasional itu bisa dipahami secara lebih jelas begitu. Baik, Kang Yayat, saya ke Pak Dermawan dulu. Tadi Kang Yayat bilang komunikasinya seperti apa? Karena menyelamatkan ataupun mengurai kemacetan di tol ini imbasnya terjadi kemacetan di jalur arteri dan juga jalur yang berlawanan dengan arus mudik atau arus balik tadi. Seperti apa pihak kepolisian lalu melakukan sosialisasi atau mengomunikasikan kebijakannya terkait dengan sistem buka tutup atau kebijakan-kebijakan lain, Pak Dermawan? Ya, jadi seperti tadi siang ketika ada perubahan dari one way ke arah kontraflow yang dilakukan dari kilometer 47 sampai kilometer 3+500, tentunya NTMC sudah langsung mensosialisasikan kepada masyarakat, kemudian RTMC Polda Metro juga langsung mensosialisasikan kepada masyarakat melalui media, kemudian melalui Twitter kita, bahwasannya ada perubahan yang dilakukan seperti itu. Artinya komunikasi dan juga sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak kepolisian lewat NTMC ya Pak ya. Dan tinggal bagaimana masyarakat yang juga proaktif untuk mendapatkan informasi tadi dari berbagai sumber tadi ya Pak ya. Iya, jadi kita saling kerjasama, Mas Iksan. Jadi baik itu dari kepolisian, kemudian dari rekan-rekan dinas perhubungan, kemudian masyarakat sendiri, kita terus bekerja sama untuk mendapatkan informasi dan berbagi informasi tentang dinamika dan perubahan-perubahan kebijakan di lalu lintas ini seperti itu, agar masyarakat kita bisa
kembali dari kampung halaman dengan selamat dan sehat sampai di Jakarta atau Jabodetabek. Baik, kita tunggu bagaimana antisipasi pihak kepolisian agar puncak arus balik ini bisa ditangani dengan sebaik mungkin dan tidak menimbulkan kemacetan yang terlalu parah. Terima kasih Kabak Ops di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Karoskali, dan sebelumnya ada pengamat transportasi Kang Yayat Supriyatna. Terima kasih Bapak-Bapak.